Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman. Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita semua sampai detik ini. Kita masih bisa merasakan bagaimana angin yang berhembus, angin sepoi-sepoi yang sampai akhirnya menyegarkan jiwa kita. Kita bisa berteduh di bawah pepohonan ini, di rerumputan, subhanallah. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya rugi bagi kita yang enggan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sama-sama ucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Tentunya nikmat ini tentunya merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Allah takdirkan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, karena begitu indahnya tatkala kita mendengarkan namanya, begitu mulianya kita menjalankan sunnahnya, begitu agungnya kita tatkala kita senantiasa bersalawat kepadanya, bahkan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Insya Allah kalau Allah takdirkan kita bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Wah, kaget nggak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke, Alhamdulillah, kembali dalam pembahasan kita fikih ruqyah, kitab yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustamam Tambusai LC, yang penjelasan dan pembahasannya makin kesini makin menarik. Kenapa menarik? Karena di bahasan sebelumnya kita singgung tentang bagaimana jenis sihir, ya. Ada sihir dakhili, ada sihir khariji. Yang kemarin kita bahas sihir khariji. Yang sebelumnya kita bahas di sihir dakhili. Sihir dakhili ada 3. Sihir yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ada sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan. Masyrub, yang masuk lewat minuman. Yang benda sihir dicampurkan ke air minum kemudian kita minum. Terus ada sihir masmum, sihir yang sihir hirupan. Mohon maaf saya agak lupa. Sihir hirupan. Kemudian ada sihir dakhili, sihir khariji. Sihir khariji ini ada sihir yang memang matfun ditanam. Kemudian sihir yang marsyusi dipercikkan. Kemudian ada sihir mu'allak yang digantung. Sekarang kita masuk dalam jenis sihir berdasarkan cara kerja sihir. Ya, ini jenis sihir berdasarkan kerja sihir. Ini penting kita tahu teman-teman semua. Dan di dalam kitab ini, selain mengutip dari kitab-kitab yang ditulis sama saya Said Ahmad Abduh, kitab ini juga membongkar cara kerja sihir. Makanya di saat ini kita simak bersama tentang yang disampaikan sama saya Said Ahmad Abduh yang ditulis kembali oleh Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Nah, sihir berdasarkan cara kerja sihir. Pertama ada sihir biasa atau sihir adi. Dalam penulisan benda sihir, penyihir menggunakan benda biasa seperti tinta, kemudian air mawar, air embun dan lain-lain. Terus ada sihir rendah atau sihir sufli. Penulisan benda sihir, penyihir menggunakan benda najis, sperma hasil zina atau homoseks, darah haid, kencing, kotoran manusia dan sebagainya disebut sihir rendah. Karena 2 hal. Pertama, perbuatan yang dilakukan tukang sihir yang terbenam dalam kekufurannya sehingga dirinya rendah dan menantang Allah dengan melakukan perbuatan yang paling keji. Yang kedua, orang yang datang kepada tukang sihir adalah orang yang merendahkan dirinya dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, seperti berzina dengan tukang sihir dan menuliskan benda sihirnya dengan sperma hasil zina. Na'udzubillah. Sihir ini menggunakan benda-benda najis yang nilainya rendah di hadapan Allah. Kemudian yang selanjutnya, kebanyakan sihir jenis ini berada pada bagian bawah tubuh manusia.
menurut Syekh Sa'id Ahmad Abduh, buku As-Sarim Al-Battar yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali hanya untuk mengobati jenis sihir yang pertama, yaitu sihir biasa atau sihir adi. Mengobati sihir yang pertama. Oleh sebab itu Syekh Sa'ad menulis kitab Maradus Sihir, saya punya kitabnya, untuk mengatasi jenis sihir yang kedua, yakni sihir rendah atau sihir sufli. Ketika sebagian orang mengatakan bahwa jenis sihir ini sulit disembuhkan kecuali oleh tukang sihir itu sendiri. Nah, setiap jenis gangguan sihir memiliki tanda-tanda dan keluhan tersendiri. Sebagaimana akan disebutkan, setiap ruqyah mesti mampu melakukan diagnosa yang memperoleh kepastian penyakit sehingga dia mampu menentukan obat dan cara penanganan yang tepat. Jika salah dalam mengobati, jika salah dalam menentukan penyakit, maka akan salah dalam memberikan solusinya. Yang selanjutnya ada penyakit kejiwaan dan saraf. Ya, al-amrad an-nafsiyah wal asabiyah. Penyakit kejiwaan mental memang ada disebabkan oleh jin sebagaimana telah disebutkan. Tapi yang dimaksud pada bagian ini adalah penyakit kejiwaan yang masuk dalam ranah jiwa psikologi. Ya. Jadi insya Allah kita pahami bersama ya bagaimana proses sihir, bagaimana cara kerja sihir. Jadi saya kasih contoh, ini saya bawa minyak wangi. Saya kasih contoh gini. Ini perlu teman-teman tahu ya, ilmunya gini. Saya pernah ketemu salah seorang yang dia awalnya adalah seorang dukun santet, tapi dia bertobat pada Allah dan dia meninggalkan perbuatan sihirnya, perbuatan syiriknya. Bahkan dia mampu menyantet orang. Caranya gini, ketika saya membongkar cara kerjanya, dia bilang, Kenapa jarum bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Jarum itu kan benda, satu dimensi yang utuh, ya kan? Kayak ini botol minyak wangi utuh. Nah, ketika benda itu masuk ke dalam tubuh, maka perlu kita perhatikan kebanyakan para dukun, tukang sihir, atau mereka yang terlibat dalam ilmu tenaga dalam, itu selalu menggunakan getaran-getaran. Coba perhatikan. Nah, ini tenaga dalam, dia menggunakan tenaga dalam, sihir pun sama. Dia menggunakan tenaga dalam serta getaran-getaran. Dimensi yang satu ini, saya kasih contoh, dia nggak hanya ketika kita diamkan, dia masih menjadi dimensi yang satu, benda yang utuh. Tapi ketika getaran itu bermain, seperti ini, getar ya, ini karena kebesaran. Saya gini nih, kasih contoh gini. Ya. Ini karena ini, jadi kalau digetarkan, dia hilang. Dimensinya berubah, yang tadinya satu menjadi dimensi yang 0. Ya, berubah. Nah, ketika dimensi 0 ini, ketika diberikan getaran, dimensi yang 0, terus hilang kan? Padahal terlihat, tapi hilang sebenarnya. Nah, dimensi 0 ini akan dimanfaatkan oleh bangsa jin, masuk ke tubuh target sihir. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh target sihir ini, maka di dalam tubuh manusia berubah menjadi dimensi yang satu. Sehingga ketika ini jarum, ketika diberikan getaran-getaran, jarum ini berubah dimensinya sehingga masuk ke dalam tubuh manusia menjadi target sihir, maka di dalam tubuh itu dia kembali menjadi dimensi yang satu. Ini cara kerjanya sihir. Jadi memang harus ada getaran. Subhanallah. Semoga kita terjaga dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit sihir dan serangan-serangan sihir. Dengan izin Allah, jangan lupa senantiasa mendekatkan diri kita pada Allah, berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Semoga kita terjaga semuanya. Karena inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya, lemah di hadapan Allah, lemah di hadapan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah, kalau ada ucapan yang kotor, kasar, karena itulah kebodohan saya. Tapi kalau ada ucapan yang benar, yang saya sampaikan, mutlak kebenaran ini milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.